Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eka Mironovita Subroto. Di sini saya dengan nomor NIM 2106 05110056. Nah, di sini saya akan menjelaskan program yang saya buat, yaitu tentang zakat, perhitungan zakat. Berikut adalah UML-nya. Di sini ada zakat mal. Zakat mal yaitu sebagai superkelasnya. Ada purpose-nya dan initial, double zakat, string nama, dan integer jenis zakat. Kemudian metodenya ada void set nama, ini untuk mengeset nama nama orang yang ingin menghitung zakatnya. Lalu ada string get nama, void set jenis zakat, ini untuk mengeset jenis zakatnya. Kemudian ada void set nisab, ini untuk menghitung nisab-nisabnya. Kemudian ada set hitung zakat, get hitung zakat, dan void tampil. Lalu di zakat penghasilan sebagai superkelasnya ada propertinya ada inisab, double zakat, long gaji. Dengan metodenya ada set nisab untuk mengeset nisabnya, kemudian ada set gaji untuk menginisialisasi gajinya dengan parameternya long gaji, kemudian ada get gaji, set hitung zakat, dan get hitung zakat. Nah, di sini set hitung zakat dan get hitung zakat itu merupakan overriding dari zakat mal tadi. Kemudian ini ada zakat pertanian. Di sini ada properties. Propertiesnya ada inisab, double zakat, double jumlah panen, dan integer jenis tani. Untuk metodenya sendiri ada set nisab. Untuk pengeset nisabnya sama seperti tadi. Ini merupakan override dari zakat mal. Kemudian void set jenis tani. Ini untuk memilih apakah petani tersebut melakukan irigasi atau taninya itu dengan irigasi atau non irigasi. Kemudian ada jenis tani, kemudian void set jumlah panen, ini untuk mengeset jumlah panennya berapa. Kemudian ada get jumlah panen dan void set hitung zakat. Nah, selanjutnya ada zakat emas perak. Nah, ini juga sebagai subkelasnya dengan propertiesnya double zakat, double emas perak, double hasil. Dengan metodenya ada void set nisab, double get nisab. Ini untuk mengset nisabnya berapa sama seperti tadi atau disebut juga overriding. Kemudian ada void set emas perak dengan parameter double emas perak, double get emas perak, void set hitung zakat, dan double get hitung zakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa saya di sini menggunakan inheritance sebagai pewarisan, kemudian menggunakan parameter, serta menggunakan polimerisme. Nah, kemudian lanjut ke kode programnya. Nah, ada zakat mal, tadi udah dijelaskan, ini merupakan propertiesnya, kemudian dengan tipe protected, tipe datanya protected, kemudian ini metode-metodenya pakai this, lalu ini untuk ngeset namanya, ini untuk ngeget namanya, untuk menampilkan namanya, kemudian ini untuk menghitung jenis zakatnya. Untuk ini memakai integer parse in karena nanti kita memakai J option, karena di setiap J option itu harus string, jadi kita ubah dulu ke integer agar bisa dimasukkan angkanya. Kemudian ada ini untuk jenis zakat, set nisab untuk mengeset nisabnya, kemudian get nisab untuk menampilkannya, set hitung zakat untuk hitung zakat, get hitung zakat untuk menampilkan hitung zakatnya, dan tampil. Kemudian tadi ada zakat penghasilan. Nah, di zakat penghasilan ini sama seperti tadi, tipe datanya itu protected. Kemudian untuk metodenya sendiri ada set nisab seperti tadi, sama seperti tadi. Bedanya di sini ada set gaji untuk menginisialisasi gajinya berapa. Di sini saya memakai tipe gajinya, tipe datanya long, kemudian public long get gaji, public set hitung zakat, dan public double get hitung zakat. Nah, di set hitung zakat sendiri, saya
menggunakan perhitungannya itu gaji dikali 0,025%. Ini saya ambil dari perhitungan Basnas. Kemudian untuk zakat pertanian, ini juga pakai tipe protektif juga. Ini juga sama seperti tadi untuk menginisialisasi nisabnya. Kemudian ini untuk jenis taninya yaitu irigasi atau non irigasi. Selanjutnya juga ada jumlah panen, ini untuk mengeset jumlah panennya. Kemudian yang ini untuk menghitung setiap irigasi zakatnya, yaitu ini untuk irigasi yaitu dikali 0,05 atau 5%. Kemudian ini untuk non irigasi dikali 0,1 atau 10%. Dan yang terakhir ini ada main kelasnya. Nah, di sini saya tidak lupa untuk memakai extends karena dia itu merupakan pewarisan. Kemudian menulis main kelasnya, dan ini saya menulis objeknya juga sama, semua saya tuliskan objek. Kemudian di sini saya mengeset nisab untuk penghasilan, zakat penghasilannya. Yang ini untuk zakat pertanian, dan ini untuk yang ini untuk emas dan perak. Selain itu di sini saya melakukan perulangan, jadi data yang diinput bisa berkali-kali sesuai apa yang diinginkan oleh penggunanya. Nah, di sini saya tadi memakai nama untuk mencantumkan nama orang yang mau menghitung zakat. Kemudian di sini ada jenis zakatnya, ada zakat penghasilan, zakat pertanian, zakat emas dan perak. Kemudian yang ini untuk zakat pertaniannya. Jika dia memilih angka 1, maka akan muncul zakat pertaniannya. Dan ini merupakan perhitungan untuk zakat pertanian. Dan ini merupakan masukan atau inputan untuk zakat pertaniannya menggunakan G option. Kemudian ini untuk menentukan apakah harus zakat atau tidak. Jika gajinya kurang dari nisab, maka tidak wajib, namun jika sebaliknya maka wajib. Nah, kemudian di sini ada untuk jenis zakat yang kedua, irigasi. Kemudian tidak lupa untuk mengubah tipe datanya menjadi double. Lalu ini untuk menentukan apakah wajib zakat atau tidak. Selanjutnya di sini khusus untuk irigasi, tadi non irigasi di sini, dan di sini tuh untuk irigasinya. Sama seperti tadi. Kemudian ini untuk emas dan peraknya. Nah, ini untuk get emas dan peraknya. Ini untuk nisabnya. Kemudian untuk menerbitkan nisab dan zakat emasnya. Kemudian ini untuk apakah wajib zakat atau tidak, sama seperti tadi. Dan ini untuk mau ulang atau tidak, tambah data atau tidak. Jika iya maka tekan Y, namun jika tidak maka tekan T. Nah, di sini saya akan mencoba untuk meraninya. Nah, lalu masukkan nama Anda, misalnya Eka Mira. Kemudian kita coba untuk yang zakat penghasilan. Dan di sini bisa dilihat ada jenis zakat penghasilan dan nisabnya berapa. Jika kita memasukkan lebih dari zakat penghasilannya, maka kurang dari zakat penghasilannya, maka tidak wajib zakat. Tekan ya untuk melanjutkan. Kamera. Kemudian jika gajinya melebihi, maka akan keluar ini untuk zakat penghasilan. Nah, untuk zakat pertanian sendiri, kita coba untuk non irigasi. Ini masukkan jumlah panennya, misalnya kita masukkan 1000, maka akan keluar yang wajib di zakat itu 100. Kemudian jika ia lanjut lagi, masukkan nama lagi. Yang irigasi kita coba, kita masukkan berapa ya? 7.500. Nah, bisa keluar. Kemudian kita coba lagi. Untuk emas dan perak, masukkan, misalnya kita masukkan 1.230. Coba lagi,
masukkan lagi. Sekarang kita coba masukkan yang kurang dari nisab. Misalnya kita masukkan 40. Maka ada tulisan tidak wajib zakat. Tidak usah diulang. Nah begitulah penjelasan dari saya terkait tentang program zakat mal yang terdiri dari zakat pertanian, zakat penghasilan, dan zakat emas dan perak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.